Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa faqadara wa hakama fa'adala wa tafassala fa'ajzala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi balagha ar-risalah wa addal amanah wa bayyana wa fassala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh bisya'nus sidqi wa aqlul islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis-sama' tu'ti ukulaha kulla khinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kehadiran kita tidak hanya akan dicatat sebagai ibadah, sebagai amal saleh, tetapi juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas karunia-Nya yang begitu banyak, kesehatan, kesempatan untuk menambah amal-amal ibadah kita. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat-salawat kita menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hamba al-fakir selaku khatib pada kesempatan siang hari ini berwasiat, marilah kita jaga dan kita tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah. Karena ini satu-satunya cara untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan. Salah satu di antara perumpamaan yang diitibarkan oleh Allah, yang diajarkan Allah kepada kita, ada di dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau memperhatikan bagi mereka-mereka yang sudah mengucapkan kalimatan thayyibah. Kalimat thayyibah, para mufassir menerjemahkan adalah kalimat yang terbaik. Kalimat yang terbaik itu adalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya ketika orang itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka orang itu disebut dengan mukmin, disebut dengan muslim. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kasajaratin thayyibah. Bagi mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, itu berarti memiliki tema atau memiliki kesempatan untuk mendapatkan rahmat hidayah dari Allah, dan perumpamaannya adalah seperti pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik? Apakah harganya? Apakah bentuknya? Apakah keindahannya?
Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan pohon yang baik itu adalah 3 kriterianya. Yang pertama adalah asluha sabitun, akarnya kokoh menghunjam ke tanah. Yang kedua adalah wa far'uha fis sama, dahannya, cabangnya menjulang ke langit, terlihat. Dan yang ketiga adalah tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, memberikan manfaat, memberikan buahnya pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah dengan izin Allah. Inilah kriteria pohon yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa korelasinya dengan kita? Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan bahwa seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang terbaik harus memiliki 3 kriteria atau 3 indikator tersebut. Yang pertama adalah kita kenal dengan istilah kesalehan ritual. Kesalehan ritual artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibutuhkan iman. Karena mutlak ketika orang itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah, akan bernilai ibadah, maka syarat utamanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti akar. Akar itu tidak nampak. Begitu juga dengan iman. Iman itu tidak nampak, tetapi akibat dari adanya iman, maka yang besar bisa menjadi kecil, bahkan yang jauh bisa menjadi dekat. Itulah iman yang ada di dalam diri kita. Tetapi fungsinya sangat luar biasa. Ketika iman ada di dalam diri kita, maka insya Allah ibadah-ibadahnya akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan bernilai bukan hanya di dunia, tetapi sampai nanti di akhirat. Tetapi kalau tidak ada iman, maka amalan-amalan yang baik yang kita lakukan itu hanya sebatas di dunia saja. Sehingga iman inilah yang harus kita jaga, dan kita harus memiliki seperti halnya pohon harus memiliki akar yang kuat menghunjam ke bumi. Bukan hanya sekedar untuk makanan dari pohon itu, tetapi juga iman yang kuat atau akar yang kuat itu bisa menjaga dirinya dari terpaan angin, hujan, dan lain sebagainya. Kemudian kriteria yang kedua yang harus dimiliki seorang mukmin yang terbaik adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial harus dimiliki, hubungan kita dengan sesama manusia. Karena kalau hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikategorikan sebagai orang yang baik. Ada satu peristiwa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang begitu luar biasa ibadahnya. Ketika malam dia terbangun, dia isi dengan ibadah. Siangnya dia berpuasa. Dan ketika melakukan ibadah sangat-sangat luar biasa, sehingga menjadi pembicaraan pada saat itu. Kemudian didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan 3 pertanyaan. Apakah benar info yang didapat seperti itu? Kemudian sahabat yang lain menjawab, betul ya Rasulullah, beliau adalah orang yang ibadahnya luar biasa. Kemudian pertanyaan kedua ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, apakah dia memiliki keluarga? Dia memiliki keluarga ya Rasulullah, punya istri, punya anak-anak. Kemudian pertanyaan ketiga dari Rasulullah adalah, lalu untuk kepentingan hidupnya siapa? Dari mana dia dapat? Kemudian sahabat itu menjawab, qadarullah ya Rasulullah, beliau ini memiliki seorang saudara yang agniya, yang kaya.
dan dari saudaranya itulah semua kebutuhan hidup sehari-harinya dijamin. Apa reaksi Rasulullah? Rasulullah langsung mengatakan, justru yang terbaik itu adalah saudaranya. Artinya beliau mengedepankan hak dirinya kepada Allah, tetapi mengabaikan hak orang lain yang menjadi tanggung jawab dirinya. Ini tidak dikategorikan orang yang baik. Maka kesalehan sosial mutlak diperlukan ketika kita bermasyarakat. Kemudian yang ketiga yang harus kita miliki adalah kesalehan spiritual, kebermanfaatan kita dengan orang lain. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 25-nya. Tu'ti ukulaha kulla khinin bi'idni rabbiha. Mampu memberikan manfaat, mampu memberikan buahnya untuk orang-orang yang ada di sekitar. Begitu juga kita. Mukmin yang terbaik harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kemudian timbul pertanyaan, dengan apa kita bisa bermanfaat untuk orang lain? Maka jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita punya harta, maka dengan harta itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita punya ilmu, maka dengan ilmu itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi kita hanya punya tenaga, maka dengan tenaga itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Ataupun kalau seandainya kita tidak memiliki itu semua, maka kita bisa bermanfaat untuk orang lain karena doa-doa kita. Sehingga kita harus introspeksi. Kalau ketiga hal ini ada pada diri kita, insya Allah kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, yaitu kesolehan ritual, kesalehan sosial, dan kesalehan spiritual. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'injil Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.